بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana kabarnya di rumah? Semoga anak-anak senantiasa sehat dan selalu dirahmati oleh Allah. Oke anak-anak, kita kembali lagi belajar di video pembelajaran kelas 5. Kemarin anak-anak sudah mengikuti penilaian tengah semester. Nah, kali ini kita akan belajar kembali dan memulai untuk materi baru. Oke, kali ini bersama Ustazah Mutia, kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi yaitu menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada paragraf. Oke, simak dengan baik ya. Nah, anak-anak, kalian sudah pernah belajar bagaimana cara menggali informasi dari teks non-fiksi saat berada di kelas 4. Nah, saya mau tanya nih, ada yang masih ingat apa itu karangan non-fiksi? Atau karangan fiksi mungkin? Ada yang masih ingat? Oke, kita ulas sedikit ya, kita ulas kembali. Jadi, karangan non-fiksi itu adalah sebuah karangan yang menyampaikan kebenaran sesuai kenyataan. Jadi, teksnya itu berisi fakta-fakta atau sesuatu hal yang bersifatnya nyata, serta masuk akal bagi pembacanya. Gitu ya, kalau non-fiksi berarti itu karangan atau teks yang diceritakan berdasarkan faktor atau hal yang nyata. Nah, akan tetapi ada juga karangan fiksi. Nah, kalau karangan fiksi adalah lawannya dari karangan non-fiksi. Kalau karangan fiksi adalah karangan yang dibuat sesuai dengan imajinasi, gitu ya. Jadi tidak hal yang nyata. Jadi masih ada dicampur dengan imajinasi, begitu. Oke. Jadi, konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi dapat diketahui setelah kita menggali informasi dalam teks tersebut. Nah, anak-anak masih ingat apa itu ciri-ciri teks non-fiksi? Ayo, ingat kembali. Kita ingat bersama-sama ya. Ciri-ciri dari teks non-fiksi. Nah, menggali informasi teks non-fiksi dapat dilakukan dengan membaca seksama teks yang disediakan. Jadi, sama seperti materi-materi sebelumnya, apabila kita ingin mengetahui informasi dari suatu teks, maka salah satu caranya adalah kita harus membaca teks tersebut secara utuh, ya, kemudian dibaca secara seksama. Kemudian, kita dapat memberikan tanda atau mencatat informasi yang penting yang terdapat dalam teks tersebut. Oke. Nah, setelah menggali informasi, maka kita dapat menemukan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi tersebut. Oke, di sini Ustazah ada contoh teks non-fiksi. Oke, kita baca bersama-sama ya.
Permainan egrang merupakan salah satu permainan tradisional di Indonesia. Egrang terbuat dari bambu yang dipotong sama panjang dan diberi pijakan pada ketinggian tertentu. Setiap egrang tingginya boleh bervariasi. Selain untuk bermain, egrang biasanya digunakan sebagai permainan dalam perlombaan atau kompetisi. Cara bermainnya yaitu peserta harus berjalan dengan jarak yang ditentukan menggunakan egrang. Peserta pertama yang tiba di garis finish menjadi juara permainan egrang. Oke, setelah membaca tadi ya tentang karangan non-fiksi, kita bisa menemukan informasi sebagai berikut. Yang pertama, 1. Egrang merupakan permainan tradisional. Kemudian apa yang kedua? Bahan pembuat egrang yaitu bambu. Oke, yang ketiga, egrang dibuat dengan cara memotong bambu sama panjang dengan tinggi yang bervariasi dan diberi pijakan. 4. Egrang dimainkan dalam perlombaan. 5. Dalam lomba, peserta harus berjalan dengan jarak yang ditentukan menggunakan egrang. 6. Juara dalam permainan egrang yaitu peserta pertama yang tiba di garis finish. Nah, dari teks bacaan tadi ada 6 informasi yang dapat kita temukan. Nah, berdasarkan ke-6 informasi tersebut, kita mendapatkan juga 6 konsep. Oke, 6 konsep ini berdasarkan 6 informasi tadi. Jadi konsep yang pertama didapatkan dari informasi yang pertama yaitu egrang merupakan permainan tradisional. Kemudian yang kedua, bahan pembuat egrang. Terus yang ketiga, cara membuat egrang. Yang keempat, cara bermain egrang. Yang kelima, tadi ya cara bermain egrang dalam suatu perlombaan. Kemudian yang terakhir, juara perlombaan egrang. Gitu. Nah, coba kita perhatikan informasi nomor 2, 3, 4, dan 5. 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, semua informasi tersebut memperjelas egrang sebagai permainan tradisional. Nah, oleh sebab itu, informasi pada nomor 1 merupakan konsep utama dari karangan non-fiksi tadi yang kita baca. Oke, konsep bahan pembuat egrang, kemudian cara membuat egrang, cara bermain dalam perlombaan, kemudian juara perlombaan egrang itu adalah saling berkaitan satu sama lain atau konsep pendukungnya. Konsep utamanya yaitu egrang merupakan permainan tradisional. Dan kemudian konsep-konsep yang lain yang 2-6 merupakan konsep pendukung untuk konsep yang pertama. Nah, kelima konsep tersebut termasuk dalam konsep egrang sebagai permainan tradisional. Oke, gitu ya. Jadi konsep karangan non-fiksi yang tadi kita baca tentang egrang itu adalah ada yang di nomor 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Nomor 1 merupakan konsep utamanya. Nah, oke anak-anak, itu tadi materi tentang menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada paragraf. Oke, di sini Ustazah lampirkan tugas yang harus anak-anak kerjakan ya. Kemudian silahkan ditulis di buku tulis kalian atau menggunakan Microsoft Word juga boleh. Dan silahkan upload hasil pekerjaan kalian pada Moodle ya. Pada Sinau atau laman belajar kita. Oke, sekian dari Ustazah. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.